Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan pajak, berjumpa lagi di Paham Pajak. Pada video kali ini akan dijelaskan bagaimana mengubah deposit ke jenis pajak PPh pasal 21. Bagi wajib pajak instansi pemerintah yang sudah setor deposit dan belum dilaporkan, itu statusnya akan dihimbau oleh KPP untuk segera dilaporkan. Kenapa? Karena deposit itu belum terikat ke jenis pajak apapun, dan agar tercatat ke jenis pajak PPh pasal 21, maka setelah membuat billing deposit PPh pasal 21 dan setelah disetorkan depositnya, pastikan wajib pajak lanjut ke langkah berikutnya, yaitu membuat bukti potong PPh pasal 21, baik bukti potong pegawai tetap maupun selain pegawai tetap. Setelah itu dilaporkan SPT masa 21. Oke, tahapan di aplikasi Cortex bagaimana? Kita coba lanjut. Oke, tahapan di aplikasi Cortex ini gambaran umum pembuatan billing deposit pasal 21 yang wajib pajak biasa gunakan pakai fitur deposit. Di menu pembayaran layanan mandiri, cek lanjut, kodenya 411618100, lanjut, isi jumlah pajak yang disetor yang akan didepositkan, isi keterangan pembayaran PPh pasal 21, dan klik unduh kode billing. Ini contoh pembuatan billing deposit yang biasa wajib pajak lakukan. Dan setelah membuat billing deposit, disetorkan, dan setelah disetorkan itu kewajibannya belum selesai, karena kewajibannya itu selesai setelah dilaporkan. Jadi setelah setor deposit, wajib pajak lanjut membuat bukti potong PPh pasal 21 di aplikasi Cortex. Untuk yang selain pegawai tetap, menunya e-Bupot. 2. Menunya BP21 selain pegawai tetap. Untuk yang pegawai tetap, menunya di bukti pemotongan bulanan pegawai tetap. Ini yang hitungannya pakai TER. Kalau yang selain pegawai tetap, ini hitungan untuk yang dipotong 2,5% atau yang dipotong 5%, atau ini dipotong sesuai golongan. Setelah dipilih menunya, klik Create e-Bupot BPU. Setelah itu, wajib pajak mengisi data untuk membuat bukti potongnya, mulai dari angka 5, isi masa pajaknya disesuaikan kapan dibayarkan atau kapan diterima penghasilan oleh si penerima penghasilan. 6. Masukkan nomor NIK-nya. Pastikan dalam hal wajib pajak tidak tahu nomor NIK, maka wajib pajak bisa diisi 999 dan klik tab. Nanti wajib pajak akan diarahkan untuk mengisi NPWP sementara 999 dan seterusnya. Tinggal klik ya. Dalam hal ada NIK-nya, namun setelah diisi NIK-nya tidak terdaftar, maka bisa menggunakan NPWP sementara dengan catatan bukti potongnya tidak diminta. Dalam hal bukti potongnya diminta oleh si penerima penghasilan, maka pastikan NIK-nya didaftarkan dulu atau NIK-nya diaktifasi akun dulu di Cortex. Silakan si penerima penghasilan ke KPP untuk melakukan aktifasi NIK akunnya di Cortex. Angka 7 yaitu pilih NIK-nya. Ini cuma ada satu. Angka 8 yaitu status PTKP-nya. Status PTKP ini tanggungan, berapa tanggungan untuk anak 3 K3. Jika PTKP tidak diketahui, bisa diisi TK0. 9. Pilih tanpa fasilitas. 10. Isi nama objek pajaknya. Nama objek pajaknya ini menentukan kena tarifnya berapa. Untuk yang kena tarifnya 2,5%, untuk yang bukan pegawai, maka masuk kategori imbalan tenaga ahli atau imbalan ke pemberi jasa dalam segala bidang. Untuk yang dipotong sesuai golongan, pilih search-nya kata kuncinya golongan. Untuk yang dipotongnya 5% non-PNS, maka kata kuncinya peserta. Dipilih imbalan kepada peserta kegiatan lainnya. Lalu 11, isikan jumlah bruto yang sebelum dipotong pajak. Nanti pajak penghasilannya akan menyesuaikan, silakan dicek kembali. Dalam hal PPh pasal 21-nya sudah sesuai, bisa lanjut. Lanjut ke bagian bawah, isikan data dokumennya. 12, data dokumennya berupa apa? Bukti pembayaran atau kwitansi. 13, isikan nomor dokumen. 14, isikan tanggal dokumen terkait. 15, isikan NITKU atau tempat kantornya. Ini cuma ada satu biasanya. 16, klik submit.
Ini tidak perlu diklik save draft, karena kalau diklik save draft maka statusnya save invalid dan tidak bisa dilanjut bukti potongnya. Pastikan setelah diisikan datanya langsung saja klik submit. 16 klik submit. Setelah itu status bukti potong akan muncul pada bagian bawah ini. Di bagian belum terbit akan muncul data bukti potongnya. Dalam hal transaksinya lebih dari satu atau penerima pegawainya lebih dari satu, maka dibuat lagi bukti potong. Jadi bukti potong ini dibuat per pegawai dalam 1 bulan. Jadi dalam 1 bulan ada 10 yang terima penghasilan, maka dibuatkan 10 bukti potong. Semua bukti potong PPh pasal 21 atau 21 yang selain pegawai tetap sudah diinput semua, silakan dicentang. Centang pada bagian atas ini centang sekaligus. Setelah dicentang, 19 klik terbitkan. Setelah diklik terbitkan akan diminta kata sandinya dan klik konfirmasi tanda tangan. Setelah itu bukti potongnya akan berpindah ke telah terbit, dan setelah bukti potongnya berpindah ke telah terbit maka proses pembuatan bukti potongnya sudah selesai. Langkah selanjutnya, pastikan wajib pajak setelah membuat bukti potong seluruhnya dalam 1 bulan, maka langkah selanjutnya atau langkah terakhir wajib pajak melakukan pelaporan SPT. Tahapannya seperti apa? Yang pertama, klik menu SPT. Pastikan sebelum diklik menunya, pastikan wajib pajak login PIC dan role aksesnya diubah ke role akses instansi pemerintah. Tandanya sudah masuk ke akun instansi pemerintah, yaitu ada tulisan impersonating pada bagian atas. Dalam hal sudah ada tulisan impersonating, bisa lanjut akses menunya. 1. Pilih SPT, 2. Pilih SPT. Langsung ke langkah keempat, klik buat konsep SPT. Lalu lanjut angka 6, klik lanjut. 7. Isikan masa pajaknya atau pilih masa pajaknya. 8. Klik lanjut. 9. Pilih model SPT-nya. Ini cuma ada 1. Untuk baru pertama kali lapor maka model SPT-nya normal. Untuk pelaporan yang kedua atau yang ketiga kalinya maka model SPT-nya pembetulan. Setelah itu 10 klik buat konsep SPT. Setelah itu pada bagian bawah daftar konsep SPT-nya akan muncul. Cek. Nanti di bagian paling kiri wajib pajak 11 klik tanda pena, klik lihat. 12 cek datanya. 13 klik posting SPT. Klik posting SPT ini tujuannya untuk apa? Untuk menarik data bukti potongnya. Jadi pastikan sebelum dilanjut ini dilakukan klik posting SPT. Kalau belum diklik posting SPT datanya masih nihil. Klik posting SPT dahulu, baru 14 cek jumlah kurang bayarnya. 14 ini berdasarkan data bukti potong yang telah terbit dalam 1 bulan di bulan yang sama. 14 jumlah kurang bayarnya sudah sesuai, bisa lanjut ke bagian paling bawah. 18 centang pernyataan, 20 isi jabatan bendahara, 22 klik bayar dan lapor. Nanti setelah klik bayar dan lapor akan ada opsi pemindah bukuan deposit atau buat kode billing. Opsi ini akan muncul jika jumlah depositnya mencukupi. Jumlah deposit bisa dicek di buku besar. Dalam hal jumlah depositnya mencukupi, maka wajib pajak bisa lanjut klik pemindah bukuan deposit. Ini opsinya akan muncul. Pastikan diklik pemindah bukuan deposit. Ini tujuannya untuk mengubah data depositnya ke jenis pajak 21. Setelah itu 25 isikan kata sandi, 26 simpan, 27 klik konfirmasi tanda tangan. Setelah klik konfirmasi tanda tangan maka status SPT-nya akan berpindah ke SPT dilaporkan dan wajib pajak bisa mendownload tanda terimanya. Dalam hal SPT-nya sudah terlapor maka kewajiban depositnya sudah tercatat sebagai jenis pajak 21 dan kewajiban wajib pajaknya sudah selesai. Oke, demikian, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.